Salam dan bahagia buat kita semua. Materi Merdeka Belajar oleh Lampiur Mandulang SPD. Di sekolah kita sering diperhadapkan dengan situasi anak, di mana anak tidak pernah menyelesaikan tugas mata pelajaran matematika, mata pelajaran fisika, dan mata pelajaran kimia. Ketika seorang guru diperhadapkan dengan kondisi anak seperti kejadian itu, apa yang akan dilakukan? Mungkin masing-masing guru akan mengambil berbagai macam tindakan. Sebagai seorang guru, perlu untuk melakukan refleksi diri. Apakah tindakan yang diambil jika diperhadapkan dengan situasi anak seperti itu? Apakah tindakan yang diambil guru berdampak positif bagi anak? Kembali kita mengutip dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Manusia merdeka adalah hidupnya bersandar pada kekuatannya sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, tetapi dapat berdiri tegak dengan kekuatannya sendiri. Merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar bagi murid adalah murid yang menentukan sendiri tujuan belajarnya, menentukan sendiri cara dan capaian belajarnya. Dari sudut pandang pengajar, merdeka belajar berarti belajar yang melibatkan murid dalam menentukan tujuan belajarnya, memberi pilihan cara, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajarnya. Kembali kita melihat kasus anak yang sering tidak menyelesaikan tugas untuk mata pelajaran matematika, mata pelajaran fisika, atau mata pelajaran kimia. Untuk hal itu, sudahkah kita melibatkan anak dalam menentukan tujuan belajarnya? Mungkin anak telah memiliki cita-cita atau tujuan untuk menjadi seorang musisi, sehingga ia menganggap tidak ada manfaat baginya belajar pelajaran tersebut. Disinilah seorang guru hadir untuk menuntun anak menemukan pembelajaran yang bermakna sesuai mata pelajarannya, yang kelak dapat bermanfaat dalam kehidupannya sehari-hari, tanpa mengabaikan apa yang menjadi cita-citanya, bahkan makin digali untuk tambah berkembang. Dan kasus anak yang tidak masuk sekolah saat hari tertentu dengan berbagai alasan ketidakhadirannya. Coba kita mengajak anak untuk merefleksikan apa yang dia lakukan saat tidak hadir ke sekolah. Kemudian kita melibatkan siswa untuk menemukan sendiri tujuan belajarnya saat dia masuk di hari itu. Dan harapan kita ke depannya, anak mau datang ke sekolah dengan hati yang senang tanpa rasa khawatir, karena dia akan belajar di kelas untuk mencapai tujuan belajar yang dibuatnya sendiri. Kesimpulannya, belajar bukan untuk ujian, tapi untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Belajar bukan dikendalikan pengajar, tapi disepakati bersama antara pelajar dan pengajar. Belajar bukan dengan cara yang seragam, tapi ada diferensiasi caranya. Belajar bukan hanya menghafal rumus, tapi menalar dan menyelesaikan persoalan. Belajar bukan untuk dinilai pengajar, tapi dinilai bersama untuk membangun kesadaran. Belajar bukan dinilai oleh besarnya angka, tapi oleh karya yang bermakna. Anak-anak kita
adalah generasi digital natif. Fasih berselancar dengan internet, mereka dapat menemukan segala pengetahuan dari internet. Bahkan belajar keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka dari internet. Kita sebagai guru juga perlu menyelaraskan peran kita sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Mungkin saat ini peran guru sebagai sumber belajar telah dapat tergantikan oleh kemajuan digital sesuai kodrat zamannya. Untuk itu, anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar, mengembangkan potensinya, serta berpikir untuk menemukan sendiri hal-hal yang baik, buruk, dan bermanfaat bagi masa depannya. Untuk itu, pendidik berperan menuntun agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Menuntun anak untuk dapat mengenali dan mengembangkan potensi yang dia miliki, sampai kelak setelah dewasa, anak dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan dan menunjukkan perannya dalam masyarakat. Selamat berjuang para pendidik, membentuk anak didiknya menjadi bagian dari masyarakat, yang berarti juga membentuk budaya bangsa. Akhirnya, saya ucapkan salam dan bahagia buat kita